Kadang-kadang kan karena jauh gitu ya, kadang-kadang betus ban gitu. Karena jalannya belum terbangun semua gitu. Betul sekali. Jadi gimana ya? Karena dapilnya 4 kecamatan ya. Jadi saya juga memperjuangkan hak masyarakat itu belum tercapai semua gitu ya, belum terpenuhi. Tapi kan tetap berusaha Bu ya. Tetap berusaha gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Damar Banten TV, jumpa lagi bersama saya Mita Apriani dalam podcast Damar Banten TV program Suara Perempuan. Nah, hari ini saya sudah berada di Kabupaten Lebak bersama Ibu Hajah Oyok Rokayah. Betul Ibu Hajah Oyok Rokayah ini merupakan anggota Dewan DPRD ya? DPRD Kabupaten Lebak dari fraksi Gerindra. Fraksi Gerindra. Iya, juga sekaligus bendahara DPC Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak. Juga sekaligus ketua KPPI dari Kabupaten Lebak. Betul sekali. Ibu, apa kabar hari ini? Betul, baik. Alhamdulillah baik. Lagi padat banget jadwalnya. Iya. Apalagi di tahun politik kayak gini Bu ya. Iya. Katanya tahun ini naik lagi. Insya Allah naik. Periode kedua dong ya. Kedua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doain aja 2024 ini saya mudah-mudahan dilantik lagi. Alhamdulillah, semoga kita doain bareng-bareng semoga ya tahun ini naik lagi. Ibu biar lebih dekat nih sama Sobat Damar Banten TV, Ibu boleh perkenalan dulu secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Oyok Rokayah, SPD. Saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lebak dari fraksi Gerindra, bendahara DPC. Saya dari Dapil 6. Iya, dari Dapil 6. Dapil 6. Kalau Dapil 6 itu meliputi mana, Bu? Dapil 6 itu meliputi Banjarsari, Cikulur, Cileles, Gunung. Jadi 4 kecamatan. Jadi desanya 57 desa kalau nggak salah. 57 desa. Iya, 57 desa. Iya. Sebelumnya Bu, kita mau nanya dulu ya. Iya. Ibu kan kita sebagai perempuan nih, kenapa Iya. pada akhirnya Ibu bisa masuk politik, Bu? Ini kan menarik ya sebagai perempuan ya. Iya. Sudah mau naik 2 periode juga. Iya. Kan tadinya suami masuk menjadi kepala desa udah 2 periode ya. Jadi saya juga tertarik. Dan suami juga suami saya mendorong saya gitu. Support terus gitu ya. Gitu. Jadi saya juga alhamdulillah gitu ya. Saya seneng gitu ke politik ini gitu, makanya saya mau gitu, pengen gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu. Alhamdulillah karena support dari keluarga, dari suami. Karena sebelumnya gitu. Bapak juga ini menjabat di kepala desa. Udah 2 periode ya. 2 periode. Jadi selama Ibu mendampingi gitu ya. 2007 sampai 2019 kalau nggak salah. Udah 2 periode. 2 periode. Tapi sebelum masuk ke politik nih, kita pengen tahu juga nih sebenarnya Ibu ini sebelumnya pekerjaannya apa atau bergelut di bidang apa sebelum pada akhirnya terjun pada politik? Banyak sih, saya campur. Gado-gado kalau ibu-ibu mah gitu ya. Ibu rumah tangga, terus usaha juga saya. Pengusaha juga. Di bidang apa Ibu? Di bidang banyak usahanya. Tadinya saya di bidang usaha kayu ya, pohon-pohon, terus usaha kelapa, koprah kalau sini mah. Oh iya betul. Koprah, terus usaha warungan gitu ya. Banyak campur, gado-gado saya mah apa aja pasti saya dilakonin gitu ya kalau usaha mah. Tadi kan Ibu usaha tuh dari sebelum menikah ya, dari zaman muda tuh Ibu udah usaha, lalu setelah menikah juga Ibu udah terus berusaha sebelum masuk ke politik tuh. Nah itu pasti nggak mungkin prosesnya semulus itu, maksudnya ada nggak sih jatuh bangun apalagi sebelum menikah gitu? Gimana tuh Bu? Boleh diceritain? Kalau jatuh ya saya kalau modal ya ditombokin oleh orang tua gitu. Terus kalau udah punya suami ya disupport juga sama suami gitu.
Tapi usaha-usaha yang dilakukan biasanya pengirimannya kemana itu, Bu? Kalau kalau kami saya dulu punya pabrik ya. Oh, ada pabrik juga. Iya, ada pabrik juga. Jadi di rental, dijadikan palet gitu. Terus saya suruh anak buah gitu, suruh ngirim gitu. Kan dulu mas saya punya mobil truk itu 5. Oh, banyak juga 5. Iya, makanya suruh ngirim gitu. Saya mah nggak di rumah aja, yang penting kalau udah narik saya bayar anak buah gitu. Gitu. Tapi pengirimannya sampai luar pulau juga itu dulu, usaha kayu atau kopra itu? Enggak, cuman Rangkas gitu, Jakarta gitu. Beda provinsi doang, sampai enggak luar pulau gitu? Enggak. Kalau karet masih, kalau sekarang mah karet ya usahanya. Oh, karet juga sekarang? Iya, karet juga. Karet mah ke Lampung. Oh, lumayan juga ya nyebrang. Nyebrang itu mah. Kalau sawit mah enggak, sawit di sini. Kemarin juga kirim ke pabrik sawit mah di PKS, sini dekat gitu. Oh iya. Nah, Ibu juga kan udah bilang kalau usahanya tuh sudah lama, terus juga sekarang sudah duduk di parlemen sebagai Ibu Dewan di Kabupaten Lebak. Sebenarnya Ibu emang punya anak berapa nih? Karena kan harus punya waktu nih sebagai pengusaha perempuan, membagi waktu juga menjadi Ibu Dewan gitu, harus mengurus keluarga juga gitu. Saya punya anak 3, yang satu udah gede, udah umur 21 tahun. Kalau nggak salah 21 tahun. Sekarang kan dia udah melanjutkan usaha saya, sawit gitu. Jadi itu mah nggak saya urus lagi kan, karena dia udah dikasih perusahaan, udah dikasih kebun gitu ya. Jadi dia tinggal melanjutkan gitu, ya, menjalankan. Yang satu lagi dia di pondok pesantren. Masih mondok gitu. Ya, masih mondok. Jadi di Bogor mondoknya. Oh, lumayan jauh juga ya. Iya. Berarti kan Ibu harus membagi waktu antara di sini harus ke Bogor gitu. Iya, yang kalau saya ngejenguk ke Bogor itu gimana saya sempatnya kalau nggak ada kerjaan gitu ya. Iya. Jadi saya ke sana gitu. Itu yang kedua. Yang ke-1 masih SD. Saya kalau berberangkatan dia nggak mau ikut sama saya, cuman dia sama tetehnya aja. Kalau ada saya juga di sini nggak dapat sama cewek. Oh, cewek. Iya, cewek. Nggak deket sama saya tuh, ada di sini cewek. Jadi di rumah tetehnya aja gitu. Iya emang. Gitu. Tapi emang sibuk banget pasti ya Bu ya. Iya. Apalagi sekarang mau naik lagi. Iya, mau naik lagi. Saya nggak banyak di rumah gitu. Selalu turun ke masyarakat gitu. Iya, betul sekali. Silaturahmi ke Cikulur, ke Cileles, Gunung, Banjarsari gitu ya. Banjarsari juga bukan di sini aja. Karena jauh-jauh juga ya. Iya, jauh-jauh juga. Banjarsari paling banyak desanya, 20 desa. Alhamdulillah gitu. Tapi alhamdulillah saya udah turun semua. Iya, alhamdulillah. Sudah menyapa semua yang di dapil itu gitu ya. Alhamdulillah udah menyapa semua gitu. Semoga dipercaya lagi gitu. Amin. Iya. Semoga naik lagi. Daerah geografis Dapil 6 itu kan terpaut jauh kan dari tadi Cikulur ya. Iya, Cikulur, Cileles dan kesananya lagi, belum lagi. Jalannya juga kayaknya lumayan Bu ya. Lumayan jauh. Nah itu ada nggak sih Bu kendala-kendala saat ini yang dirasakan? Ada. Gitu? Kadang-kadang kan karena jauh gitu ya. Kadang-kadang betus banget gitu. Karena jalannya belum terbangun semua. Iya, gitu. betul sekali. Jadi gimana ya? Karena dapilnya 4 kecamatan ya. Jadi saya juga memperjuangkan hak masyarakat itu belum tercapai semua gitu ya, belum terpenuhi. Tapi kan tetap berusaha Bu ya. Tetap berusaha gitu. Kalau misalkan biasanya tuh kan berangkat dari rumah gitu kan. Kalau berangkat saya pagi dari sini jam 7 ya. Ke sana ke Cikulur itu kalau nggak salah 3 jam. Dari sini 3 jam? 3 jam. Kalau paling cepat 2,5 jam gitu. Itu bawa mobilnya kayak gimana tuh cepetnya? Iya, cepetnya nggak ini ya cepet aja gitu. Setelah itu pindah lagi ke kecamatan lagi kecamatan Cileles gitu. Kan itu mah
agak dekat sini. Iya. Jadi nggak terlalu jauh sih, paling 2 jam gitu. Tapi tetap aja pegel Bu ya. Iya, pegel pagi-pagi. Kalau pulang kadang-kadang malam ke sini. Nyampe rumah jam berapa lagi biasanya Bu? Biasanya kalau berhenti di rumah di masyarakat gitu ya. Jadi kalau ke sini saya datang ke rumah nyampe jam 10 jam 11. Malam banget udah larut ya. Iya, kadang-kadang jam 2 gitu. Karena biasa gitu ya, ngobrol-ngobrol, silaturahmi gitu. Tapi besok paginya tempur lagi. Tempur lagi. Nggak terasa ya, Iya, karena betul. kita suka di politik gitu Iya ya. betul sekali. Karena akhirnya juga ketika ketemu masyarakat mungkin Ibu puas juga gitu Iya, ya, bisa puas nyamperin juga. masyarakat Iya, di bisa dapil masyarakat Ibu. di dapil saya. Jadi alhamdulillah kalau saya datang itu masyarakat itu kumpul-kumpul gitu. Alhamdulillah bisa silaturahmi gitu. Betul. Seneng kan ditampung Senang. aspirasinya. Iya, ditampung sama Ibu. aspirasinya gitu. Terus saya laporkan ke sana Iya, kalau betul. ada rapat paripurna gimana gitu. Kan memang untuk mewakili aspirasi Iya, masyarakat gitu iya, kan ya Ibu. alhamdulillah. Semoga sehat selalu Ibu ya. Amin. Karena letak geografisnya memang dapil Ibu tuh jauh banget kan Iya, jauh gitu. banget. Capek banget. Capek banget. Tapi apapun ditempuh untuk bisa menampung aspirasi masyarakat gitu. Iya. Oke, siap Ibu. Nah, ini kan tadi balik lagi kita ke usaha Bu ya. Karena kan ternyata itu usaha keluarga atau usaha Ibu dari itu sebelumnya. Sebelumnya kalau sebelumnya sih masing-masing tadinya, tapi sekarang mah kan karena saya udah jadi dewan jadi disatuin gitu. Kalau sekarang mah kan yang satu perusahaan itu sawit itu udah saya kasih ke anak dilanjutkan kan ya. Yang karet mah ya bareng-bareng sama suami gitu. Akhirnya jadi usaha buat Ibu sama suami. Iya, sama gitu. suami gitu. Oke, baik. Karena kan tadi kita udah cerita nih, Ibu dari mulai muda jadi pengusaha perempuan, lalu menikah, lalu meskipun sambil jadi pengusaha tapi tetap support suami di kepala desa dulu gitu kan. Pada akhirnya Ibu juga tertarik terjun ke politik begitu. Karena melihat suami di politik gitu tadinya. Makanya saya suka. Karena udah lihat gitu, udah merasakan, udah mendampingi Bapak. Gitu. Iya betul sekali. Karena di balik laki-laki yang hebat pasti ada perempuan yang hebat juga yang mendampingi Ibu ya. Iya. Nah kita berbicara sedikit nih ya mengenai perempuan dalam politik Ibu nih ya. Kita perempuan dalam politik. Karena kan Ibu perempuan sudah mau naik 2 periode tapi juga tetap support suami, mengurus keluarga, membagi waktu gitu. Sebenarnya seberapa penting sih Bu partisipasi perempuan dalam politik? Penting sekali partisipasi perempuan dalam politik untuk memenuhi kuota 30%. Perempuan di parlemen sehingga dapat mengawal kebijakan pemerintah terhadap perempuan. Betul sekali karena ternyata keterwakilan perempuan dalam politik itu untuk menampung aspirasi perempuan juga ya Bu ya, betul sekali ya. Semoga dengan adanya Ibu di parlemen dapat mewakili perempuan-perempuan di daerah Bu ya, semoga saja. Nah selain itu Bu ya, karena kan tadi sudah membicarakan keterwakilan perempuan dalam politik. Memang sebenarnya gimana sih, Ibu kan sudah berdaya banget nih sebagai perempuan, jadi pengusaha perempuan, sudah masuk parlemen. Ada nggak sih Bu tips and trick buat teman-teman Damar Banten supaya jadi perempuan yang maju gitu, perempuan yang berani akhirnya seperti Ibu ini salah satunya? Apanya? Pendapatan saya bagi perempuan untuk terus berjuang dengan berdaya agar menjadi perempuan yang mandiri gitu ya, yang menjadi mandiri sehingga kita bisa memberikan kontribusi bagi pemerintah. Oke, jadi benar banget ya Bu, kalau jadi perempuan tuh emang harus mandiri ya. Mandiri, tapi bukan berarti lupa juga sama suami Bu ya. Iya. Karena kan tetap Ibu di sini tuh disupport suami gitu ya. Support suami. Iya, jadi nah Sobat Damar Banten, ternyata
gitu setelah Ibu memberikan tips-tipsnya sama kita. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman Damar Banten bahwa kita jadi perempuan harus mandiri, harus punya kemampuan sendiri gitu Bu ya. Ibu terima kasih banyak sebelumnya. Sama-sama. Semoga ini bukan menjadi obrolan terakhir kita ya. Iya, Kita mudah-mudahan. akan membicarakan banyak lagi tentang perempuan. Semoga tahun depan Ibu naik lagi, Amin. bisa menampung aspirasi perempuan-perempuan di daerah. Terima kasih banyak Ibu. Ibu boleh ngomong dulu ke Sobat Damar Banten. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe. Oke, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Sobat Damar Banten. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.